Halo, kembali lagi bersama saya. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Kali ini kita akan belajar tentang turunan fungsi aljabar. Ya, bersama saya A. Telaun Banua, SPD. Nah, teman-teman, sebelum kita melanjutkannya, ada baiknya jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan like dan share kepada teman-teman, dan yang belum bergabung supaya subscribe supaya dapat notifikasi video-video selanjutnya. Nah, baik teman-teman, kita lanjut pembelajaran kita turunan fungsi aljabar. Nah, untuk turunan fungsi aljabar ini kita harus tahu dulu konsep dasarnya itu bagaimana. Ya, turunan atau yang biasa juga disebut dengan diferensial. Ya, mari kita lihat. Kalau saya punya kurva begini teman-teman. Nah, ini kurva saya. Nah, di kurva ini ada saya berikan dua titik, ya, antara titik yang satu dengan titik yang lain. Nah, pada prinsipnya, kenapa dua titik ini saya hubungkan? Ya, pada prinsipnya kita harus mencari kemiringan. Nah, kalau kita mau mencari kemiringan dari sebuah garis, tentu kita butuh dua titik, ya. Nah, tentu saja titik yang di sini dengan titik yang di sini akan berbeda nanti jika salah satu titiknya saya ubah tempatnya. Pasti tingkat kemiringannya itu pasti berbeda, ya. Nah, ini dia. Katakanlah di sini adalah X, ya. Kita nggak tahu nilainya berapa. Ya, ini misalkan X, dan di sini X tambah H. Kenapa X tambah H? Karena dari sini X menuju kemari itu adalah H, dengan nilai H yang kita tidak tahu, konstanta tentunya. Nah, kemudian di sini adalah nilai Y. Nah, biasanya juga kita bisa buat bahwa Y itu sama dengan Fx. Nah, di sini adalah Fx tambah H. Ya. Dimana kita tahu bahwa di sini ada delta X. Ya, delta X. Delta X itu apa? X2 dikurang X1. Kemudian delta Y. Delta Y adalah Y2 kurang Y1. Nah, delta X yang di sini adalah nilainya berapa? H. Dan delta Y di sini juga adalah H. Di mana H ini kita nggak tahu berapa. Ya. Kita lanjut, teman-teman. Nah, kalau kita sudah melihat diagram ini, maka yang pertama harus kita lakukan adalah kita harus melihat dulu tingkat kemiringan dari kedua titik ini. Katakanlah yang di atas ini adalah titik pertama, dengan yang di bawah inilah titik kedua, atau boleh saja sebaliknya, ini jadi titik pertama dan ini adalah titik kedua, ya. Ini titik kedua. Nah, kalau demikian, untuk tingkat kemiringan kita masih ingat, ya, kemiringan itu adalah Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1, ya, dimana Y2 kurang Y1 adalah delta Y dan X2 kurang X1 adalah delta X, ya. Itulah nilai kemiringannya. Nah, ini bisa kita cari, teman-teman. Nilai kemiringannya ini berarti delta Y di sini berapa? Iya, delta Y-nya kan berarti Y2. Y2-nya berapa di sini?
fx tambah h. Kemudian kita kurangi dengan y1. Y1-nya berapa? Fx. Nah, sementara x2 di sini berapa? X tambah h dan y2-nya x1-nya adalah x. Nah, maka dapat kita buat untuk kemiringannya ini itu sama dengan fx tambah h kurang fx per x tambah h kurang x. Nah, dapat kita hasilkan bahwa tingkat kemiringannya adalah fx tambah h kurang fx per h. Nah, itulah tingkat kemiringan dari titik sini. Ya, titik 1 dengan titik 2 dapat kita cari. Nah, teman-teman, tentu saja nilai kemiringan kalau ini kita pindahkan semua, ya, ini kita pindahkan, ini juga tidak kita pindahkan, kita geser, ya, pasti nilai tingkat kemiringannya akan berbeda-beda. Nah, bagaimana kalau kemiringannya ini semakin lama semakin, artinya begini teman-teman, ini titik yang pertama, ini titik ini kita geser ke sini, dan titik di sini juga kita geser kemari. Nah, begini dia animasinya, ya. Kita lihat sekali lagi kalau kita geser kemari. Nah, kalau sudah demikian, ya, tentu saja berbeda tingkat kemiringannya, ya, akan berbeda, di mana x tambah h di sini dia bergerak ke sebelah kiri, ya, dan x di sini juga bergerak ke sebelah kanan, sehingga delta x ini, ya, ini kedua titik ini berdekatan dan sangat dekat tapi tidak berimpit, ya, mereka sangat berdekat tapi tidak berimpit, ya, sampai-sampai jarak mereka ini atau delta x ini mendekati 0 tapi tidak 0, mendekati 0, ya. Nah, kalau sudah mendekati 0, ya, berarti kita kembali ke sini tadi. Tingkat kemiringan tadi dapat kita cari bahwa fx tambah h kurang fx per h, ya. Nah, di sini teman-teman kita bicara bahwa delta x ini berapa? Delta x itu kan h, ya. Delta x itu kan h. Nah, maka kalau hanya mendekati 0, berarti kita bicara tentang limit, berarti ada hubungannya dengan limit. Nah, maka dapat kita buat bahwa untuk fungsi ini bisa kita buat menjadi limit x mendekati 0 dari fx tambah h kurang fx per h. Ya, kenapa? Karena delta x-nya tadi ini mendekati 0. Ya. Nah, dengan demikian ini adalah turunan pertama dari x atau f aksen x, ya. Maka f aksen x itu adalah limit h mendekati 0 fx tambah h kurang fx per h, ya. Atau juga dapat disebut bahwa delta y per delta x, ya, delta y per delta x, atau yang biasa juga disebut bahwa itu adalah df per dx. Kenapa df? Ya, harusnya dy kan, dy per dx, karena y di sini sama dengan fx, ya, y di sini sama dengan fx, maka kita ganti aja df per dx. Nah, dapat kita simpulkan bahwa untuk f aksen x atau turunan pertama x adalah limit h mendekati 0 untuk fx tambah h kurang fx per h. Nah, ini dia teman-teman. Inilah dia untuk turunan fungsi aljabarnya. Ini dia bentuk umumnya atau formulanya. Nah, kita lihat contohnya teman-teman. Contoh, tentukanlah nilai f aksen atau turunan pertama dari fungsi fx sama dengan x kuadrat kurang 3x. Nah, lagi-lagi kita akan menyelesaikan
persamaan untuk turunan pertama ini dengan menggunakan limit yang di atas ini ya. Nah, tertulis teman-teman, f aksen x untuk turunan pertama dari x itu sama dengan limit h mendekati 0 untuk dari fx tambah h kurang fx per h ya. Maka di sini setiap variabel x yang di sini kita ganti dengan x tambah h ya. Nah, berarti limit x mendekati 0 dari x tambah h kuadrat kurang 3 kali x tambah h kurang x kuadrat kurang 3x ya per h. Nah, satu-satu teman-teman, ini harus kita jabarkan dulu. Ini ada x tambah h kuadrat kurang 3x tambah h. Berarti dapat kita jabarkan menjadi limit h mendekati 0 dari x kuadrat tambah 2xh tambah h kuadrat kurang 3x kurang h. Kemudian dikurang x kuadrat kurang 3x per h. Ya. Nah, kita jabarkan lagi teman-teman. Ini x kuadrat tambah 2xh tambah h kuadrat kurang 3x kurang 3h. Kita kurang dengan, ini dalam kurangnya keluar ya. Berarti kurang x kuadrat, ini minus dengan minus jadi positif 3x per h. Nah, maka ada yang bisa kita hilangkan teman-teman. Ini ada x kuadrat dapat dieliminasi dengan x kuadrat ya. Ini juga habis. Kemudian mana lagi? Ini min 3x dengan 3x. Sehingga tinggal apa? Limit h mendekati 0 untuk 2xh tambah h kuadrat kurang 3h per h. Nah, ketiganya ini mengandung h, ini juga mengandung h, dan ini juga mengandung h. Maka ini hanya dapat kita coret teman-teman. Sehingga ini tinggal menjadi limit h mendekati 0 untuk 2x tambah h kurang 3. Nah, kalau sudah begini teman-teman, kita tinggal mensubstitusikan nilai h mendekati 0. Berarti h kita ganti sama dengan 0. Maka hasilnya adalah 2x kurang 3. Nah, kira-kira demikian teman-teman untuk turunan fungsi aljabar dan juga contohnya. Terima kasih, sampai ketemu pada video selanjutnya.